Kita minta komentar lu sebelum ke Bang Deddy. Mengapa kemudian Pak Anies tidak membuka saja? Terima kasih. Yang pertama, apa yang mau dibuka kalau suratnya nggak pernah kita lihat? Jadi kita berbicara berdasarkan asumsi. Tapi saya ingin bahas yang Andri katakan pertama, bahwa Pak Anies, saya catat itu, tidak pernah izin dengan Pak Prabowo. Tolong Anda konfirmasi ulang. Anies orang yang sangat punya kearifan. Apapun yang dia melangkah, dia akan datangi. Apakah diterima atau tidak lain soal. Tapi Anda bisa cek. Dan saya punya informasi validnya soal itu. Soal apakah Anies datang meminta waktu atau tidak. Sebelum Anda bicara, cek dulu supaya valid ya. Nanti ini pendapat Anda, ini pendapat saya. Kan Anda mengatakan tidak pernah minta izin. Oke. Yang kedua, soal perjanjian Anies dengan Sandi, soal hutang. Saya katakan di sini, Anies dan Sandi berhutang ratusan miliar kepada warga Jakarta. Biaya kampanye itu siapa yang paling banyak? Yang paling banyak mengeluarkan dana adalah warga. Bukan Anies, bukan Sandi. Jauh di atas 50 miliar. Dan Anies berjanji kepada warga Kampung Tanah Merah. Dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga Kampung Akuarium, dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga, dia mencalonkan sebagai wapres. Dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji? Anies atau Sandi? Yang ketiga, pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, siapa yang mengajak Anies untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Dan siapa yang tidak mau? Jadi siapa yang mengajak Anies untuk mengingkari Anies janjinya kepada warga? Dia adalah figur seorang pemimpin yang menepati janjinya. Itu adalah fakta. Yang dia tidak mau mengkhianati warga Jakarta. Yang terakhir, soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Gais Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayarnya. Tapi buka. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Gais Khalifah, akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya, bukan berdasarkan asumsi. Terakhir, soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi, saya menghormati Pak Prabowo, saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah, tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian. Buat apa? Kalau bicara langsung terbuka di atas meja, jangan ditutup-tutupi. Ini kan jadi nggak benar, gitu loh. Anda mengatakan ini Bang Sandi, tapi sambil menyempilkan itu di depan istana, Bang Sandi komit tidak maju. Ya kalau ada partai yang mencalonkan dia maju, Dri. Persoalannya kan belum ada yang mencalonkan. Kalau enggak dia nggak mau lompat ke P3. Kan itu soal kesempatan. Anies ada kesempatan, itu aja. Kalau enggak diributkan sama Gerindra kemarin soal bagaimana dia mau pindah ke P3.